Bab 573 Raga Manusia Awam Palsu. Di Sungai Waktu, Sander dan Angel terbang berdampingan. Di saat itu, mereka berdua sudah menguras banyak untuk mengeluarkan tenaga sampai harus bersatu melawan arus. Sander tahu, mereka sudah sampai di zaman kuno. Sander juga sangat penantian dengan zaman kuno. Nona Aurel menyuruhnya datang ke sini untuk belajar, pasti memiliki maksud lain. Lalu, dirinya juga tertarik dengan sejarah di zaman kuno. Dengan demikian, mereka berdua melawan arus selama beberapa hari, bahkan sampai bekerja sama juga menguras banyak tenaga. Namun, hal ini membuat mereka berdua semakin semangat. Satu hari berlalu, pada saat itu mereka berdua bagaikan berjalan di rawa, setiap langkah menguras banyak tenaga. Ekspresi Sander sangat serius, karena dia menyadari sampai ke sini kekuatan Sun Yue semakin kuat, bahkan dengan kekuatannya juga susah untuk menahannya. Perlu diketahui, meskipun sekarang dia hanya ranah Kaisar Agung Nasib, kekuatannya sudah berada di atas ranah bangsawan dewa. Akan tetapi, dia malah sedikit tidak bisa menahan kekuatan Sun Yue ini. Dia menoleh ke arah Angel, wajahnya sedikit pucat, juga memakan banyak tenaga. Sander menenangkan hati, dia menoleh ke tempat lain, lalu terlihat sebuah pintu batu yang samar-samar. Dia tahu, mereka akan segera sampai. Sander menghirup napas dalam-dalam, lalu melanjutkan perjalanannya. Satu hari kemudian, Sander mengepal erat kedua tangannya, sekujur badan sangat tegang. Dia sudah berada di bagian terdalam rawa-rawa ini, kekuatan Sun Yue seolah-olah akan menghancurkan sekujur tubuhnya. Benar-benar sangat menakutkan. Sander sama sekali tidak menyangka kekuatan di Sungai Waktu begitu menakutkan. Sander berhenti, karena dia menyadari raganya sudah mulai terluka. Dia menoleh ke Angel yang ada di sampingnya, Angel juga berhenti, lalu menunjukkan ekspresi wajah yang serius. Mereka berdua saling memandang, lalu ledakan. Dua cahaya merah mendadak membumbung tinggi ke langit. Kekuatan garis keturunan. Mereka berdua sama-sama membangkitkan garis keturunan iblis gila, lalu dua energi yang menakutkan langsung keluar, seketika dimensi langsung bergetar. Mereka berdua kembali menempuh perjalanan. Kali ini, meskipun menguras banyak tenaga, masih bisa jalan. Mereka berdua semakin dekat dengan pintu batu. Lalu, saat hanya berjarak 100 meter, tiba-tiba ada awan berwarna hitam di atas kepalanya, kemudian petir menyambar. Merasakan kondisi ini, Sander dan Angel langsung kaget. Sander sangat heran, kenapa ada malapetaka. Saat itu, Angel tiba-tiba berkata, malapetaka Sun Yue. Sander memandang Angel, malapetaka Sun Yue. Angel menganggukkan kepala, sebuah malapetaka yang diatur oleh ketua Sun Yue. Sebelumnya pernah dengar, tapi tidak pernah melihat secara langsung. Sander melihat awan hitam yang di atas kepalanya, dan berkata, ayo kita bekerja sama. Angel malah pusing. Sander mengedipkan matanya, Kak, kamu menanggung sendirinya. Angel melirik Sander sekilas, lalu menghentakkan kaki kanannya, keluar ketua Sun Yue. Ledakan. Ketua Sun Yue memberi salam kepada mereka berdua, Nona Muda dan Tuan Muda. Angel melirik ketua Sun Yue, apakah malapetaka ini adalah perbuatan darimu? Ketua Sun Yue langsung menggelengkan kepala dan berkata, bukan karena aku. Angel mengerutkan keningnya dan berkata, bukan kamu. Ketua Sun Yue tersenyum tipis dan berkata, berikan aku keberanian, aku juga tidak berani mencari masalah dengan kalian. Bukan aku yang menimbulkan malapetakan ini, melainkan beberapa dewa dari Aula Laksa Dewa. Tujuannya demi melarang penjelajah waktu masuk ke zaman kuno. Sander mengerutkan keningnya, ulah dari Aula Laksa Dewa. Ketua Sun Yue menganggukkan kepalanya, Lia. Sander menengadahkan kepala melihat awan hitam yang ada di kepala, lalu berkata, kenapa mereka tidak membiarkan orang di sini pergi ke zaman kuno? Ketua Sun Yue menegaskan, saya tidak tahu. Angel mendadak berkata,
Apa kamu bisa menerobos malapetaka ini? Ketua Suyue tersenyum dan berkata, tidak bisa. Tapi, malapetaka ini sangat unik, memiliki energi yang murni. Jika bisa menyerapnya, akan memberikan bantuan besar bagi dirimu. Menyerap. Saat berpikir demikian, Sander mendadak berkata, Maya. Setelah itu, Maya keluar dari tubuhnya. Sander melihat awan hitam yang ada di atas kepalanya, lalu memandang Maya dan tersenyum berkata, ingin coba. Maya menganggukkan kepalanya, boleh. Saat itu, sebuah petir langsung menyamar dari dalam awan hitam itu. Badan Maya langsung berubah menjadi naga raksasa membumbung tinggi ke langit dan menghantam ke arah petir itu. Ledakan. Satu benturan itu langsung membuat petir itu hancur, kemudian Maya langsung menerobos keluar dari area guntur itu. Melihat kondisi ini, Sander pun tersenyum, kekuatan raga Maya semakin kuat. Sekarang dia tidak perlu melatih fisik lagi, karena dia bisa menyatu dengan kekuatan fisik Maya. Maya sebenarnya juga bisa menikmati kekuatan garis keturunannya, tetapi kekuatan garis keturunan sangatlah kuat, sekarang Maya masih tidak bisa mengendalikannya. Jika tidak, kekuatan mereka berdua akan menjadi semakin kuat. Setelah Maya keluar dari area petir itu, dia mulai semakin kuat menyerap malapetaka petir yang ada di dalam area itu. Langsung menyerap. Fisiknya sama sekali tidak takut dengan malapetaka ini. Dengan demikian, kira-kira berlalu selama 1 jam, awan hitam itu mulai lenyap. Maya muncul di depan Sander, saat ini petir menyelimuti tubuhnya. Maya berkata, aku akan menyerap semua energi ini. Setelah itu, dia langsung masuk ke dalam pagoda kecil itu. Sander memandang ke arah ketua Suyue, dan tersenyum bertanya, kamu berdiri di pihak siapa? Ketua Suyue langsung berkata, tentu saja alam semesta Guanxuan. Jangan bercanda dong, sekte masa lalu lenyap, aula laksa dewa juga kabur. Sekarang alam semesta Guanxuan sudah tak terkalahkan. Sander melihat pintu batu yang ada di pengasingan dan berkata, apa kamu pernah pergi ke zaman kuno? Ketua Suyue menenangkan, tidak pernah. Sander sedikit heran dan bertanya, kenapa? Ketua Suyue tersenyum dan berkata, tanggung jawabku adalah melindungi sungai waktu ini. Sander bertanya, siapa yang memberimu tugas ini? Ketua Suyue diam sejenak dan berkata, jujur saja, dulu. Aku juga anggota Aula Laksa Dewa, berasal dari sumber yang sama. Tapi, tugasku hanya menjaga sungai waktu, tidak ada tugas lain lagi. Sander menganggukkan kepalanya, oh, ternyata seperti ini. Usai berkata, dia menoleh ke arah Angel yang berada di sampingnya, Kak, ayo kita pergi. Angel menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun berjalan jauh. Ketua Suyue menghela napas lega dan berbalik badan pergi. Tidak lama kemudian, Sander dan Angel tiba di depan pintu batu yang setinggi ribuan meter, lalu ada pusaran di dalam pintu batu. Zaman kuno. Angel dan Sander saling memandang, kemudian berubah menjadi cahaya masuk ke dalam pintu batu. Tidak tahu berlalu berapa lama, Sander membuka kedua matanya, lalu dia sudah berada di dalam sebuah terowongan dimensi. Angel juga ada di sana. Saat itu, Angel mendadak menunjuk dinding yang ada di sekitar terowongan dimensi itu, lihat. Sander menolehkan kepalanya, lalu melihat bayangan-bayangan manusia. Sejarah pendek dari zaman kuno. Sander melihat bayangan-bayangan ini dan berkata, zaman kuno seharusnya adalah peradaban yang luar biasa. Usai berkata, dia menoleh ke ujung. Zaman pertama. Berdasarkan penjelasan dari Tuan Penatao, Wan bisa dikatakan dewa nomor 1. Dia tahu sikapnya yang jelas Tuan Penatao, tidak mungkin mudah membuat kagum seseorang, tetapi dia begitu menghormati Yang Esa. Peradaban dewa. Sander tersenyum dan berkata, Kak, kita harus lebih cepat lagi. Setelah itu, dia terbang dengan pedang. Angel juga ikut di belakangnya. Tidak tahu berlalu berapa lama,
mereka berdua keluar dari terowongan dimensi dan tiba di langit berbintang yang tak dikenal. Baru memasuki langit berbintang yang tak dikenal ini, sebuah kesadaran langsung mengincar mereka berdua. Kemudian, seorang Pak Tua berjubah hitam muncul di depan mereka. Pak Tua berjubah hitam melirik mereka berdua sekilas, lalu berkata, "Dari sungai waktu." Sander menganggukkan kepalanya. Pak Tua bermata hitam melihat Sander dan berkata, "Ada urusan apa?" Sander menjawab, "Bergabung dengan Fakultas Dewa." Pak Tua berjubah hitam menunjuk pilar batu yang ada di sampingnya. Sander tidak mengerti. Pak Tua berjubah hitam berkata dengan tenang, "Tes dulu." Sander sedikit heran, kemudian berjalan ke depan pilar itu, kemudian menaruhkan tangan kanannya di sana. Dia baru letakkan telapak tangannya. Ledakan. Seketika, muncul cahaya yang menyilaukan mata dari pilar batu itu yang membumbung tinggi ke langit. Seketika, pilar batu itu langsung retak. Melihat kondisi ini, Pak Tua berjubah hitam sedikit kaget lalu menatap Sander. Sander sedikit penasaran, apa itu? Pak Tua berjubah hitam melihat Angel yang ada di sampingnya, "Kamu juga." Setelah itu, dia kembali mengeluarkan sebuah pilar. Angel berjalan ke depan pilar, lalu meletakkan tangannya. Seketika cahaya putih muncul dan membumbung tinggi ke langit, kemudian pilar itu langsung hancur. Pak Tua berjubah hitam langsung serius melihat kondisi ini. Sander sedikit heran dan berkata, "Senior." Pak Tua berjubah hitam berkata, "Selamat, kalian sudah lolos." Sander menganggukkan kepalanya, dia juga tidak merasa kaget. Dengan kekuatannya dan Angel, pergi kemana saja pasti akan tak terkalahkan. Kisah penindasan tidak akan terjadi pada mereka. Pak Tua berjubah hitam berkata, "Ikuti aku." Usai berkata, dia berbalik badan dan berjalan jauh. Sander dan Angel pun mengikuti dari belakang. Di perjalanan, Pak Tua berjubah hitam berkata, "Di dalam Fakultas Dewa terbagi menjadi bagian dalam, bagian luar dan bagian dewa. Bagian dalam dan bagian luar adalah tempat murid biasa. Bagian dewa adalah tempat murid jenius. Kalian boleh masuk ke bagian dewa." Sander berkata, "Bagaimana dengan kekuatan kami?" Pak Tua hitam memandang sekilas Sander, dan berkata, "Kelas atas." Sander mengerutkan keningnya, "Bukan nomor 1. Pak Tua berjubah hitam berkata dengan tenang, "Nak, masih ada orang yang lebih hebat darimu. Dalam Fakultas Dewa setidaknya ada 3 orang yang memiliki kehebatan dari kalian." Sander langsung penasaran dan berkata, "Memiliki keterampilan apa?" Pak Tua berbaring hitam berkata, "Satunya orang pilihan langit, selain raga manusia awam." Sander membelalakan matanya, "Raga manusia awam?" Pak Tua hitam menunduk dan menganggukkan kepalanya, "Lia." Sander berkata dengan bimbang, "Jangan-jangan palsu." Bersambung.